Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة barakallahu fikum. Pada pertemuan sampai ayat 132 kita sudah baca ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah perang Badar dan perang Uhud, dan kita belum kisahkan secara lengkap. Tapi kita lanjutkan dahulu ke ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, wasari'u, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Maghfiratin min rabbikum, ampunan dari Rabb kalian. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, dan surga Allah yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dalam kisah ini, dalam ayat ini ada kisah sahabat ini yang berperang dalam perang Badar ini. Di mana sahabat itu ketika mendengarkan ayat ini, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah surga seluas langit dan bumi? Iya. Maka Rasulullah SAW bertanya, kenapa? Saya hanya berharap untuk masuk di surga itu ya Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, ya, engkau akan termasuk ahli surga itu. Dia pun makan kurma. Baru separuh dari sebutir kurma itu dia makan. Dia pun tinggalkan. Dia berpikir, terlalu lama saya menanti surga Allah yang seluas langit dan bumi itu. Akhirnya dia pergi berperang dengan semangatnya, dan dia pun mati syahid. La ilaha illallah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Demikianlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun lanjutkan. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di saat lapang, di saat sulit, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan marah, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik itu.
Jadi mereka menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ini kriteria orang-orang yang berbuat ihsan. Di saat lapang, di saat sulit mereka juga. Apa motivasi mereka? Motivasi mereka di ayat 133 itu. Berharap surga Allah yang seluas langit dan bumi. Namun sayang manusia, mereka hanya mengejar dunia yang luas ini dalam pandangan mereka. Mereka mengejar dunia ini, berlomba-lomba mengejar dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Mulk, "Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah Allah yang telah menciptakan bumi ini zalulan untuk dijelajahi. Maka jelajahilah oleh kalian. Ya, penjuru-penjuru bumi, makanlah rezeki yang baik dan hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Akhirnya ya betul berjelajah dia kemana-mana. Tapi di ujung ayat Allah sudah menyebutkan apa kata Allah? Wa ilaihin nusyur. Kepada Allah kalian akan dibangkitkan nanti. Zalulan itu maknanya adalah mudah dijelajahi. Ya. Karunia Allah itu meluas maknanya. Dan ayat ini bukanlah untuk mendorong manusia lalai untuk mengejar negeri akhirat. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini ayat jangan dijadikan untuk apa? Lalai dari mengejar karunia Allah Subhanahu wa taala, surga yang seluas langit dan bumi itu. Jangan lalai. Zalulan itu bermakna mudah. Mudahnya dunia ini. Ya. Ini ayat mendorong untuk mencari rezeki, tapi jangan sibuk dengan hal ini. Ingat, ujung kamu nanti akan masuk kubur juga. Jangan hanya baca famshu fi manakibiha saja. Wa kulu min rizqihi, tapi sampailah kepada ayat wa ilaihin nusyur. Baik. Kalau dah sampai kita pemahaman dan masuk ke dalam hati wa ilaihin nusyur, maka kita akan apa? Mudah untuk wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah sebutkan sifat-sifat orang yang menafkahkan harta, menginfakkan hartanya. Inilah sifat-sifat orang yang baik. Ya, termasuk di sini orang-orang yang menahan amarahnya. Kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, Allah lanjutkan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah katakan, dan orang-orang yang berbuat fahisyah, berbuat keburukan, apabila mengerjakan perbuatan keburukan atau keji, atau menganiaya diri mereka, audzalamu anfusahum, zakarullaha, mereka ingat pada Allah, fastaghfaru. Wa idza walladzina idza fa'alu fahsyan, apabila mereka mengerjakan sebuah perbuatan keji, ini maksudnya orang yang muhsin itu berbuat perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, zakarullah, ingat langsung mereka pada Allah lagi. Fastaghfaru, mereka minta ampun di dzunubihim, dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba, dan siapa yang siapakah yang memohon, yang memberikan ampunan dosa itu, illallah, melainkan hanya Allah. Walam yusirru, dan mereka tidak senantiasa terus-menerus mengerjakan ala ma fa'alu, apa yang mereka kerjakan itu, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi
Manusia ini kadang-kadang jatuh dalam perbuatan kecil. Itu tanda diri dia manusia. Tapi apabila orang muhsinin, orang baik itu jatuh dalam perbuatan dosa, menzalimi diri mereka, mereka kembali menyesal. Kembali menyesal. Jadi orang-orang yang sebaik-baik orang yang bersalah itu, kata Rasulullah, apabila mereka berbuat salah, mereka bertobat. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu ada kesalahannya. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap orang, sebaik orang-orang yang bersalah itu, maka dia bertobat. Nah, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini ayat adalah untuk menyuruh kita berbuat taubat ketika jatuh dalam kesalahan. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim. Ulaika jazaohum. Mereka inilah orang-orang yang balasan mereka itu maghfiratun min rabbihim, mendapatkan ampunan dari Rabb mereka. Wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah apa? Sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Jelas sekali. Surga dengan penuh kenikmatan. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam hal ini. Keindahan surga dalam hal yang seperti ini. Keindahan surga itu sungguh sangat mengagumkan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah pun lanjutkan. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukatsibin. Qad khalat min qablikum, sungguh telah berlalulah sebelum kalian itu sunanun fasiru fil ardi, ketentuan-ketentuan di muka bumi ini, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, maka perhatikanlah oleh kalian bagaimana kesudahan orang-orang yang berdusta itu. Akibat orang-orang yang berdusta itu, bagaimana kondisi mereka orang-orang yang berdusta itu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dalam konteks pembicaraan atau konteks ayat-ayat ini, ayat sebelumnya, tatkala orang mukmin diuji dengan kekalahan yang mereka alami dalam perang Uhud, Allah pun menghibur mereka seraya berfirman, telah berlalu sebelum kalian sunnah-sunnah ilahiyah dalam membinasakan orang kafir dan menjadikan akhir yang baik untuk orang mukmin setelah mereka mendapat ujian dan cobaan. Maka berjalanlah di muka bumi, lihatlah seraya kalian dapat mengambil pelajaran bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya. Tempat tinggal mereka hancur dan kerajaan mereka hilang. Ini adalah hiburan buat mereka orang-orang yang tadinya sempat kalah dalam perang Uhud. Jadi Allah tak biarkan begitu saja. Jadi ayat ini turun setelah perang Uhud. Ini hiburan untuk mereka. La ilaha illallah. Dan yang dimaksud sunnah Allah di sini ini ialah hukum-hukum Allah berupa malapetaka dan bencana yang ditimpakan kepada orang-orang yang mendustakan Rasul itu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Hada bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Allahu akbar. Allah Ta'ala katakan, ini adalah penjelasan buat manusia ini, menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini mengandung penjelasan. Ya. Al-Quran ini mengandung petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi betul-betullah hati para sahabat itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penerangan. Ya. Jelas ini tengok oleh kalian ya. Ini Al-Qur'an nih. Renungilah tuh. Amalkanlah ini. Jangan sedih dan gundah-gulana kalian. Allahu Akbar. Kasih sayang Allah kepada mereka, kepada kita. Ada yang menafsirkan ayat ini dengan kebinasaan yang dialami oleh orang-orang yang mendustakan Rasul. Maksudnya binasa orang yang menentang Rasul itu terdapat dalil jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Siapa yang beruntung dan siapa yang sengsara. Sekaligus sebagai penegak hujjah bagi manusia. Allah Ta'ala a'lam. Allah lanjutkan lagi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamuna in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa lemah, hina, wala tahinu. Jangan merasa hina. Jangan pula bersedih wa antumul a'lamuna. Kalian itu tinggi derajat kalian jika kalian ini adalah orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Jadi orang beriman itu orang yang mulia. Walaupun dihinakan oleh siapapun. Mereka orang mukmin ini lebih unggul dari siapapun. Meskipun telah dikalahkan. Meskipun telah dikalahkan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kemudian setelah Allah menguatkan ini, Allah lanjutkan. Iyam saskum qarhum faqad massal qauma qarhum misluh. Kata Allah, jika ada sesuatu atau jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, qarhun luka. Jika dalam perang Uhud itu kamu mendapatkan luka, faqad massal qauma, maka sungguh kaum kafir itu pun qarhum misluhu, mendapatkan apa? Luka pada perang Badar yang serupa. Ini masih hiburan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Inilah kehidupan ini. Kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Inilah kehidupan bak roda pedati, kadang di bawah, kadang di atas. Waliya'lamallahu alladhina amanu, dan Allah mengetahui orang-orang yang beriman. Wa yattakhidha minkum syuhada'a. Ya. Supaya Allah mengambil di antara kalian ini ada orang yang mati syahid. Supaya Allah membedakan orang beriman dan orang kafir, supaya sebagiannya juga digugurkan sebagai syuhada. Dan Allah, wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Jadi memang kematian orang beriman itu tetap mulia. Tetap mulia. Tetap mulia. Kalau mati mereka syahid. Allah sendiri yang sudah sebutkan, waliya'lamallahu alladhina amanu. Siapa yang beriman? Wa yattakhidha minkum syuhada'a. Dan Allah ingin mengambil, ingin menetapkan ada yang syahid. Makanya para sahabat itu tidak takut mati mereka. Justru dengan banyaknya ayat motivasi, hadis, Nabi tentang keutamaan perang syahid. Mati di jalan Allah, mereka mengejar syahid itu. Yang syahid, syahid juga. Yang tak syahid, tak syahid juga. Itulah ketetapan Allah. Allahu Akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala lanjutkan lagi. Waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Kata Allah. Dan Allah, agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka. Liyumahhisallahu, Allah membersihkan orang-orang yang beriman itu dari dosa mereka. Wa yamhaqal kafirin, dan Allah ingin menghapuskan atau membinasakan orang-orang kafir. Inilah hikmah.
Allah ingin membersihkan dosa-dosa. Capek, letih dalam peperangan itu pahalanya besar di sisi Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Dan ayat ini kata Syekh Sa'di adalah ayat yang menjelaskan bahwa orang yang mati syahid terhapus segala dosanya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas shalihin. Apakah kalian mengira? Apakah kalian mengira kata Allah bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang bersabar. La ilaha illallah. Ini ayat dahsyat sekali. Allah. Wahai sahabat-sahabat Muhammad, apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga padahal kalian belumlah diuji dengan peperangan dan musibah-musibah besar? Kalian tidak akan masuknya sampai kalian diuji terlebih dahulu. Hei, ingatlah ini ayat untuk mereka para sahabat, orang yang baik hatinya. Apakah kalian mengira kalian masuk surga begitu saja? Tidak. Sekarang kita bukan sahabat, orang yang banyak dosa. Apakah kita mengira bahwa kita masuk surga begitu saja? Hasiban nasu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira? Hasiban nasu kata Allah. Ayyakulu. Mereka enak saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun. Sementara mereka tidak diuji. La ilaha illallah. Tidak. Pasti mereka diuji nanti. Wa hum la yuftanun. Mereka tidak diuji, tidak. La ilaha illallah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Hasiban nasu ayyitraku, bukan ayyakula. Hasiban nasu ayyitraku. Hasiban nasu ayyitraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Ayyitraku ayyakulu, mereka mengatakan amanna wa hum la yuftanun. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Allahu Akbar. Itulah jihad, tahu mana yang betul-betul berjihad dan mana yang betul-betul bersabar. Walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Sesungguhnya kamu dulu mengharapkan mati syahid, tamannawna al-mauta, mengharapkan mati syahid min qabli an talqahu, sebelum kamu berjumpa dengannya. Faqad ra'aitumuhu, sekarang sungguh kamu telah melihatnya dan kamu telah menyaksikan. Sebelum perang Uhud kalian mengharapkan berjumpa dengan musuh agar kalian dapat memperoleh kemuliaan berjihad dan mati syahid di jalan Allah yang telah dialami oleh orang saudara-saudara kalian dalam perang Badar. Karena begini, ya, mau nggak mau harus diceritakan juga bagaimana jalan ceritanya perang Uhud ini. Jadi ketika perang Uhud itu mereka berbeda pendapat, keluar dari kota Madinah atau tidak, tetap di benteng, memasuki kota Mekah, benteng Mekah itu atau tidak, karena mereka akan menyerang itu. Mereka telah menyiapkan pasukan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan sahabat-sahabat yang tidak ikut di perang Badar, apalagi sahabat-sahabat muda, belum sempat ikut dalam perang Badar, mereka mendengar di perang Badar itu tentara menolong kita ribuan banyaknya. Wah, jadi mereka ingin pula keluarlah kita Nabi. Yuk, biar kita motivasi. Dan banyak sahabat yang berpendapat ketika itu, yuk kita serang mereka dalam perang Uhud ini lagi. Mereka berharap akan merasakan seperti yang dirasakan oleh sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar. Wah, ini nih. Jadi ini mana ayatnya? Kalian yang berharap tamannawna al-mauta min qabli an talqahu. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Sekarang udah jumpa ayatnya. Ada jumpa mereka musuh-musuh. Kan kapok atau tidak? Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Kalian memperhatikannya. Ikhwati fillah barakallahu fikum.
Apa makna faqad ra'aitumuhu? Kalian melihat kematian itu. Ini menyaksikan kematian tersebut saat terbunuhnya orang-orang terbunuh di antara kalian. Kemudian Allah lanjutkan, ini kan satu marka. Kemudian marka berikutnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan ia adalah seorang rasul. Muhammad itu adalah seorang rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Sungguh telah berlalu. Qad khalat min qablihi rusul. Sungguh telah berlalu sebelum Muhammad itu beberapa rasul. Afa in mata. Apakah jika Muhammad itu berbalik? Apakah jika Muhammad itu mati? Au qutilan qalabatum. Atau Muhammad itu terbunuh. Kalian berbalik ala aqabikum. Berbalik ke belakang, yakni jadi murtad kalian. Wa may yanqalib ala akibaihi falan yadurrallahu syai'an. Barang siapa yang murtad balik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin. Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Muhammad ini tidak lain hanyalah seorang Rasulullah. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Jadi ketika Rasulullah mengalami luka di perang Uhud, syaitan berteriak sambil berkata, Muhammad telah terbunuh. Kata syaitan ini di kalangan syaitan, di kalangan manusia juga. Sehingga sebagian orang beriman merasa lemah dia. Nabi kita ada wafat, Nabi kita ada mati. Nabi telah terbunuh. La ilaha illallah. Ya. Jadi setan ini membisikkan meneriakkan, serahkan sajalah tangan kalian. Ya. Anda turunlah ayat ini. Wa Muhammadun illa rasul. Muhammad itu rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa in mata, jika dia mati, au qutila, jika dia terbunuh, apakah kalian au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah kalian kembali menjadi murtad? Oh, siapa yang murtad? Fala yadurrullah syai'an. Sedikit pun tidak mendatangkan mudarat kepada Allah. Ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ketika berkecamuk perang Uhud, tersiar berita bahwa Muhammad, berita ini mengacaukan kaum muslimin sehingga ada yang bermaksud meminta perlindungan kepada Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Sementara itu orang munafik mengatakan bahwa kalau Muhammad itu seorang nabi, tentulah dia tidak akan mati terbunuh. Celakanya orang munafik. Dan sebenarnya perang Badar ini adalah perang Uhud ini adalah perang yang dipersiapkan oleh Abu Sufyan, ingin balas dendam dia. Kan prakarsanya Abu Sufyan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka Allah pun menurunkan ayat ini untuk menenteramkan hati kaum muslimin dan membantah perkataan orang-orang yang munafik itu. Dan Abu Bakar pun membacakan ayat ini ketika terjadi kegelisahan di kalangan para sahabat itu. Ini ketika terjadi kegelisahan para sahabat di saat wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang teringat lagi. Dan ini pula yang menenteramkan hatinya Umar bin Khattab ketika itu. Sahabat-sahabat seakan tidak percaya Nabi wafat. Tapi ketika Abu Bakar membacakan ini, bukan dalam perang itu ya, ketika Nabi wafat, Allahu Akbar. Pada saat itu ya ikhwan, Umar pun termasuk yang lain jadi kokoh dan teguh pendiriannya, tenang hati mereka. Dan saya melihat juga orang-orang yang berbuat syirik itu kan di sini tengok ayat, bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Jadi apa sebab rasa takut itu? Ada rasa dengan berbuat kesyirikan. Jadi orang yang berbuat syirik itu rasa hidup dia takut aja.
Saya dulu tuh belajar dukun tuh memang hobi dan memang saya asikkan. Nah, ketika belajar dukun tuh masih setinggi-tinggi ilmu dukun pasti ada rasa takut kepada dukun yang lain. Itulah yang sering Ustaz ceritakan. Takut nanti dengan tempat ini, takut dengan tempat itu. Takut dia. Sekarang saya tengok juga para peruyah banyak yang penakut. Itu masalahnya sekarang nih. Jangan-jangan nanti begini, jin nanti ganggu. Jangan-jangan begini. Oh, itulah sebabnya para ulama kita. Sebagian di antara mereka seperti si Rabi' bin Hadi al-Madkhali itu tak ru'ya-ru'ya dia, akidah diajarkan. Kalau akidah diajarkan hilang pontang-panting dan jin. Ini Kak fokus akidah itu ru'ya paling bagus. Kisah perang Badar, kisah perang Uhud itu ya pelan-pelan juga di sini. Tapi secara detail dari awal sampai akhir belum saya ceritakan. Takut nanti tidak terkejar. Baik. Paham tuh? Ya. Lalu Allah Ta'ala lanjutkan lagi. Dan tempat mereka itu adalah neraka. Dan neraka itu wa bi'sa maswal zalimin. Neraka itu tempat yang paling jelek, yang paling buruk. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahum bi'idnihi. Dan sungguh Allah telah membenarkan oleh Allah janjinya. Walaqad sadaqakumullah, sungguh telah membenarkan oleh Allah wa'dahu, janjinya. Id tahussunahum bi'idnihi, ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya. Tahussunahum itu membunuh mereka. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah summa sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Ketika kamu membunuh mereka dengan izin Allah, sampai pada saat kamu lemah, hatta idza fashiltum, sampai ketika kamu sudah lemah, wa tanaza'tum, dan berselisih fil amri, dalam urusan itu, wa asaitum, dan kalian mendurhakai perintah Rasul, mim ba'di ma arakum, sesudah Allah perlihatkan kepada kalian ma tuhibbuna, apa yang kalian sukai. Ini cerita perang Uhud itu. Apa yang kalian sukai itu. Di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan dunia, dan di antara kalian ada orang-orang yang menginginkan akhirat. Kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian, dan sesungguhnya Allah telah maafkan kalian, dan Allah punya karunia yang dilimpahkan pada orang-orang yang beriman. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini sungguh Allah telah menempati janjinya, yaitu menolong kalian untuk mengalahkan musuh dalam perang Uhud. Ketika berperang melawan mereka dengan peperangan yang sengit dengan izin Allah Ta'ala. Sampai ketika kalian lemah, tak mampu lagi, tidak mau memegang teguh lagi apa yang Rasul perintahkan kepada kalian. Kalian berselisih paham antara tetap bertahan di posisi masing-masing ataukah meninggalkan posisi, bergerak untuk mengumpulkan ghanimah. Ghanimah dah nampak. Awalnya mereka menang dalam perang Uhud itu. Rasul kan di bawah, dan yang tugas di atas ni goncang mereka.
kalian durhaka kepada Rasul. Kalian durhaka kepada Rasul. Wa asaitum. Apa sebab durhaka? Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Setelah nampak yang disukai, ini dah yang keliru. Kalau dah nampak perkara suka kita dah. Nafsu. Apa itu rampasan perang? Ya. Dan kalian melanggar perintah Rasulullah. Ya. Turun mereka, maka menimpalah kepada kalian kekalahan. Ya, setelah sebelumnya Allah perlihatkan kepada kalian apa yang kalian senangi, itu kemenangan. Padahal Allah setelah Allah lihatkan, ya, dan nampak kemenangan itu. Kemudian Allah palingkan wajah-wajah kalian dari musuh kalian untuk menguji kalian. Ya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Inilah kisah dalam perang Uhud. Apa yang terjadi? Ini walaqad afa ankum ini. Rasul kan meletakkan pemanah di atas bukit. Beliau berkata kepada mereka, jika kalian melihat kami terbunuh, maka jangan kalian tolongkan. Jika kalian melihat kami menang dan mengambil rampasan perang, maka jangan kalian ikuti kami. Dan tetapi mereka meninggalkan tempat ketika kaum musyrikin kalah dan nampak. Nah, akibat inilah mereka akhirnya porak-poranda. Berpaling dari perintah Rasul, meninggalkan tugas memanah dan pos mereka masing-masing di atas gunung. Nah, itu strategi perang nanti. Jadi banyak kita baca sejarah ini, dahsyat. Kita merasakan ketika banyak belajar sejarah ini, itu kita rasanya semakin cerdas, makin bisa menganalisa, makin bisa otak-atik, makin bisa apa lagi, begini, begitu, begini, begitu. Strategi dakwah, strategi perang. Itu dia. Makanya saya buat bahwa level pendidikan iman, pendidikan adab, pendidikan Quran, hadis, fikih. Sirah untuk mendidik kepemimpinan. Orang kalau jadi pemimpin kurang baca sejarah, itu kacau. Tak kemana-mana nanti itu. Makanya dengan belajar sirah, ini strategi ini begini, itu mendatangkan kecerdasan. Barakallahu fiikum. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala lanjutkan. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, wala taluna ala ahadin, tak menoleh mereka lagi kepada yang lain. War rasulu, dan rasul itu yad'ukum, yang berada di antara kawan-kawan, di antara kawan-kawan, dia memanggil fi ukhrakum. Fa'asabakum ghamma. Maka oleh sebab itu kamu ditimpa oleh kesedihan. Bighammin likaila, atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati. Ala ma fatakum, atas apa yang luput dari kamu. Dan terhadap apa yang menimpa kamu, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ikhwati fillah, ini tus'iduna, ingatlah ketika kamu lari, yakni ketika kalian lari ke arah depan, sedangkan kalian dicegah untuk tidak kabur dari perang dan berjalan menjauh. Dan tidak, kemudian kalimat wala taluna, yakni sebagian kalian tidak menoleh kepada sebagian lain agar bisa lari. Tidak tengok-tengok dia lagi kiri kanan agar terus bisa lari. Ala ahadin, yakni kepada seorang di antara kalian. Bahkan ala ahadin ini dia mengatakan tidak menoleh ke Rasul lagi, fokus nak lari. Sedangkan war rasulu yad'ukum fi ukhrakum, Rasul berada di antara kawan-kawan kalian yang lain.
memanggil kalian. Rasul memanggil kalian yang berada di antara kawan-kawan kalian yang lain, yang berada di kelompok bagian belakang. Rasul ketika itu memanggil, wahai hamba Allah, kembalilah. Karena itu Allah menimpa atas kalian, yakni menimpa atas kalian kedukaan ketika Allah membalikkan keadaan kalian. Karena kedukaan Rasul disebabkan kemaksiatan kalian. Rasul kan berduka kalian buat, lari kalian. Likaila tahzanu ala ma fatakum. Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, yakni berupa harta dan rampasan perang. Dan terhadap apa yang menimpa kamu, yakni berupa kekalahan. Si Asadi menjelaskan bahwa Rasul ketika itu memanggil, kemarilah kalian wahai hamba Allah. Dan kaum muslimin sedih karena sebenarnya kesedihan mereka itu karena mereka tidak memperoleh kemenangan, tidak memperoleh ghanimah, mengalami kekalahan. Kesedihan mendengar suara. Jadi di perang Uhud itu bahkan ada kabar bahwa Nabi terdengar terbunuh. Nabi itu terdengar terbunuh dia dalam perang Uhud ini. Ada suara yang menyebutkan demikian. Dan ini untuk apa? Agar bisa terlatih untuk bersabar dengan segala beban dan kesulitan menjadi ringan. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ayat berikutnya. Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan. Kemudian setelah kamu berduka cita itu, kemudian Allah menurunkan atas kamu setelah duka cita itu amanatan nu'asan. Adanya ketentraman. Setelah kesedihan itu ada ketentraman, lalu datang nu'asai yaghsha qa'ifatan minkum. Rasa kantuk yang meliputi segolongan di antara kalian. Wa qa'ifatun qad ahammathum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyyah. Ada sekelompok yang lain di mana mereka cemas. Ya, tetapi qad ahammat anfusuhum, yang mencemaskan mereka itu diri mereka juga. Mereka menyangka, berprasangka kepada Allah tanpa hak, persangka buruk dengan persangkaan dzannal jahiliyah. Yaquluna, mereka berkata, hal lana minal amri min syai'? Ada enggak dari urusan ini, ada bagian dari kami sedikit? Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya ini urusan semuanya di sisi Allah. Yukhfuna fi anfusikum, mereka menyembunyikan apa yang ada dalam diri mereka, mana yabduna laka, apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Ya, berupa kemunafikan. Yaquluna, mereka berkata, lau kana lana, sekiranya ada bagi kami minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Kalau adalah kuasa kami sedikit, ya, ada urusan kami sedikit, tidaklah kita dibunuh atau kalah di sini. Qul law kuntum fi buyutikum, katakan hai Muhammad, jika kalian juga berada di rumah kalian, la baradal ladzi kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim, sungguh akan keluarlah atau tampaklah orang-orang yang sudah ditetapkan atas mereka kematian, akan tampak dia ke tempat terbunuhnya mereka. Soal mati ini urusan takdir Allah. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum, agar Allah menguji apa yang ada di hati kalian. Waliyumahhisa ma fi qulubikum, agar Allah membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah taala Maha mengetahui terhadap isi hati hamba-Nya ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Begitulah orang-orang munafik.
Mereka selalu ingin mengacau kondisi, mengacau keadaan. Ya. Kalau adalah urusan kami, ya. Ya, kalau bisalah kami berbuat gitu ya. Niscaya tidak seperti ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahum asyaitanu bi ba'di ma kasabu. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari iltaqal jam'an, bertemunya dua pasukan itu. Hanya saja innamastazallahum asyaitan. Syaitanlah yang membuat mereka tergelincir. Syaitanlah yang menggelincirkan mereka. Bi ba'di ma kasabu, dengan sebagian yang telah mereka perbuat. Wa laqad afallahu anhum. Sungguh Allah telah memaafkan dari mereka. Innallaha ghafurun halim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi orang-orang yang kalah di antara kamu, wahai sahabat Muhammad, pada waktu pertemuan golongan musyrik dengan golongan muslim di Uhud itu, syaitanlah yang mendorong mereka untuk tergelincir akibat perbuatan maksiat yang mereka lakukan itu. Dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Allah maafkan lagi. Dan tidak menghukum mereka sebagai wujud kemurahan kasih sayang Allah. Ini pekerjaan syaitan. Tapi Allah dah maafkan mereka lagi. Jadi tidak tergesa-gesa menjatuhkan hukuman keburukan buat mereka yang pernah berbuat kesalahan itu. Ini cukup menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran untuk senantiasa ikut dengan petunjuk Allah. Ya ayyuhalladzina. Ini paragraf 156 nih. Ini apa? Dorongan untuk berjihad. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai sekalian orang-orang yang beriman, la takunu kalladzi kafaru. Janganlah kalian seperti orang-orang yang kafir itu. Bagaimana mereka? Waqalu li ikhwanihim. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi. Manakala mengadakan perjalanan di muka bumi saudara-saudara mereka ini, atau mereka berperang, au kanu uzzan law kanu indana ma matu. Atau berperang mereka. Mereka katakan apa? Kalaulah mereka bersama kami tinggal, tidak akan mati mereka. Wa ma qutilu, tidak akan terbunuh mereka. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Akibat dari perkataan dan keyakinan mereka yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan. Allah menjadikan dengan sebab yang demikian itu ada rasa penyesalan di hati mereka. Wallahu yuhyi wa yumit. Allah menghidupkan dan mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang beriman agar tidak mengikuti orang-orang munafik dalam berucap kepada orang kafir. Apabila pergi untuk berdagang atau berperang kemudian meninggal dunia, mereka berucap, seandainya mereka tetap tinggal bersama kami dan tidak pergi, niscaya tidak akan mati. Allah menjadikan ucapan itu memberikan mereka rasa sakit dan sedih. Allah akan membiarkan hidup orang yang telah ditakdirkan tetap hidup meski dia berada di tengah-tengah peperangan, dan akan matikan orang yang telah habis ajal meski dia berada dalam benteng yang kukuh. Jadi orang-orang munafik itu, jika seseorang yang meninggal, mereka mengatakan demikian.
Ini kalimat yang menjadi perhatian kita adalah liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim. Karena Allah menjadikan yang demikian itu penyesalan dalam hati-hati mereka. Mereka menyangka bahwa apabila mereka tidak keluar itu untuk mereka tidak akan terbunuh atau mati hingga mereka merambah kesal hati mereka. Jadi begini. Jadi jangan kalian seperti orang kafir dalam berkata itu kepada saudara-saudara mereka yang kafir. Ada kafir tidak pergi dia. Lalu ada yang pergi berperang. Balik. Terbunuh. Mereka mengucapkan apa? Itulah, cobalah dulu. Tak balik. Ini hasyratan fi qulubihim. Adanya rasa penyesalan di hati mereka. Ini untuk mereka juga. Adanya penyesalan. Ya. Dalam hati mereka tuh, iya pula ya. Kalau sempatlah dulu tak pergi dia, mau takkan mati. Timbul rasa sakit. Wallahu ta'ala alam. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wala in qutiltum fi sabilillah, dan jika kalian dibunuh di jalan Allah, au muttum, atau kalian mati, la maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Jika kalian dibunuh di jalan Allah atau mati, sungguhlah ampunan dari Allah dan rahmat lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allahu Akbar. Ini mati syahid. Ini perjuangan. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Allah. Dan sungguh jika kalian mati atau kalian dibunuh, sungguh kepada Allah lah kalian dikumpulkan. Ini anjuran untuk berjihad juga. Kemudian ayat berikutnya adalah berbicara tentang sifat dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan sebab rahmat Allah lah kamu bisa berlemah lembut dengan mereka. Pada waktu yang lalu kita menyebutkan tentang rahmat. Inilah rahmat Allah. Dengan rahmat Allah tuh hati kita bisa lembut. Kalau tak ada rahmat Allah tak bisa. Itulah sebabnya kita pentingnya rahmat Allah. Rahmat Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sekiranya kamu bersikap keras, kasar hati, lam faddu min hawlik, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Jadi Nabi diberikan oleh Allah rahmat hatinya. Bima rahmatin minallahi lintalahum, kamu bisa berbuat baik dengan sebab rahmat Allah. Dan Rasul itu memang diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu melainkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sampai sejak dari MDA dulu kita diajari guru kita. Kalau ada semut nampak di sarang, itu tak boleh dikencingi. Rahmatnya bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk binatang, untuk hewan, untuk tumbuh-tumbuhan. Makanya teroris itu apa? Itu tak belajar MDA dulu tu. Itu kan. Semut aja tak boleh diganggu begitu. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allahu akbar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Karena itu maafkanlah mereka dengan hal yang berurusan dengan hak. Mohon ampunan bagi mereka, yakni kepada Allah. Yang berurusan dengan hak Allah. Jadi dengan urusan diri kita,
Apa? Berikanlah maaf kepada mereka. Urusan dengan Allah, wastaghfirullah, mohon ampunlah pada Allah. Wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah kalian dalam urusan itu. Dalam urusan-urusan. Makanya hidup nih, kalau urusan pribadi itu istikharah. Tapi kalau urusan berkaitan dengan umat, musyawarah. Nah, itu dia. Catatkan. Urusan pribadi apa? Istikharah. Istikharah saya dan Ustaz. Nah, itu dia. Belum sempat jumpa sama ustaznya dan nak dijawabnya. Di WA-nya lagi jadinya Ustaz. Itu istikharah. La ilaha illallah. Ikhwati fillah. Istikharah, mohon pilihan kepada Allah. Kalau dah tetap kita serapan pada Allah, Allah tetap itu. Itu tuh. Seperti musyawarah ini juga. Fa iza azamta, kalau dah bertekad kalian dah bermusyawarah, kalian fatawakkal 'ala Allah. Begitu juga istikharah. Ragu-ragu itu tak istikharah namanya itu. Maju tak gentar. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Membela apa? Maju tak gentar, membela yang benar, begitu kan? Baik. Tapi ada lagi maju tak gentar asal jadi bulan Syawal ya. Nah, itu ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kantuk aja kalian. Biar terang mata tu sikit. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Jadi bermusyawarah dalam urusan-urusan ini. Musyawarah. Apa faedah musyawarah? Faedah musyawarah ini banyak. Mendengar pendapat kawan, menghargai kawan, bersama tim kita. Jadi memang pelajaran besar dalam ilmu kepemimpinan itu, dia dalam ilmu kepemimpinan itu ada dua hal yang harus diingat. Satu, mencapai target. Dua, menumbuh kembangkan tim. Wah, bisa saja kita sendiri bisa mencapai target kita, tapi tim kita tak ngerti-ngerti dia. Ini pelajaran. Makanya mana dulu yang dicapai ini? Ini ilmu lainnya, ilmu kepemimpinan. Menumbuhkan tim, ya, menumbuh kembangkan tim, atau mencapai target dulu. Tumbuh kembangkan tim. Kalau dia tumbuh kembang, target juga akan tercapai. Maka salah satu cara menumbuh kembangkan itu dengan dengar pendapat dia seperti apa, atau bertanya. Makanya ketika ada yang lalai, nanti caranya juga dengan bertanya. Ini gimana caranya ya menurut kamu? Padahal kita sudah tahu. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan ini di perang Uhud. Sebenarnya perang Uhud ini penting nih. Itu asas pertamanya itu adalah apa? Asas pertama perang Uhud itu adalah bermusyawarah. Nah, ini cerita-cerita ini masuklah. Jadi kalaupun tidak kita ceritakan lagi tentang bagaimana perang Uhud ini, lengkap juga di apa? Di bagian-bagian ini. Nah, dahulu perang Uhud ini ya ikhwan, itu dimusyawarahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Musyawarah. Ketika Abu Sufyan ingin menyerang kaum muslimin, ya, balas dendam dia atas kekalahan mereka dalam perang Uhud. Jadi Nabi ada bentengnya. Benteng kota Madinah itu. Nabi bertahan di perang Uhud kah? Atau terus melanjutkan? Atau keluar? Maka ketika itu ikhwati fillah barakallahu fikum, ada sahabat yang berpendapat kita di dalam saja. Tapi ada sahabat yang berpendapat apa? Oh, tidak, keluar aja kita Nabi. Keluar aja. Dan mereka ini orang-orang kafir ini kan dalam perang Uhud itu betul-betul balas dendam. Sebab dalam perang Badar Abu Jahal mati, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, Walid, banyak lagi saat itu yang mati. Hanya Abu Sufyan lagi yang dituakan di Mekah itu, yang tidak mati. Ya. Dan ternyata Rasul ketika itu bermimpi Rasul. Ada 3 mimpi Rasul ini.
Ini camkan ya. Apa mimpi Rasulullah SAW itu? Pertama, ada retak di pedang saya, kata Nabi. Ada retak di pedang saya. Kedua, ada sapi yang disembelih. Ada sapi yang disembelih. Dan satu lagi kata Nabi, saya masuk ke dalam sebuah tameng yang sangat kuat. Nah, ada cerita. Kemudian para sahabat bertanya, pedang retak itu apa itu ya Rasulullah? Takwilnya apa? Takwilnya apa? Pedang retak itu adalah sebagian keluarga aku akan meninggal dunia. Siapa nanti yang meninggal dunia dalam perang Uhud? Siapa? Hamzah yang dibunuh oleh Wahsy. Itulah dia tuh. Itulah nanti yang melahirkan doa Nabi untuk mereka Tuhan. Ikhwati fillah. Kemudian apa lagi? Ada sapi yang disembelih. Sebagian sahabatku nanti. Kalau sapi itu sebagian sahabatku. Kalau tameng itu tetap dalam tameng itu. Kata Nabi, tameng itu Madinah. Aku akan berlindung di Madinah. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi ternyata mereka memutuskan banyak sahabat keluar. Keluar. Apalagi yang bersemangat, yang muda-muda itu ingin merasakan bagaimana malaikat tolong mereka lagi di perang Badar. Seperti perang Badar dulu. Rugi mereka. Apabila tak rugi melihat malaikat langsung berperang dengan membawa kuda apa? Berwarna apa? Hitam putih. Kecil. Allahu Akbar. Lalu tetapi karena mereka sepakat, akhirnya apa? Akhirnya mereka ini ya ikhwan barakallahu fikum melihat kayaknya memang kita ini lebih tepat di Madinah. Tidak. Seperti ucapan Rasul. Atau kita terlalu memaksakan ini untuk pergi. Kita ikut kata Rasul aja lah. Tapi kan Rasul sudah bermusyawarah. Kecuali memang Rasul tak musyawarahkan. Maka ketika itulah Rasul menyatakan, tidak layak seorang Nabi sudah menggunakan baju perang lalu membukanya kembali. Sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Itu dia. Walaupun tak ada uang sampai di bandara, pantang surut balik lagi ke belakang gitu ya. Fathul pula tu. Allahu Akbar. Ya. Sampai apa? Kecuali Allah sudah tentukan dia menang terhadap musuhnya atau kalah. Jadi kata Rasul, tidak layak seorang Nabi yang sudah menggunakan baju perang untuk membukanya kembali sampai Allah tentukan dia menang terhadap musuhnya atau kalah. Itu dahsyat itu. Nabi keluar. Nabi keluar bersama pasukan 700, datang lagi yang apa? Rombongan munafik tuh anak ikut dia, ingin mengacau saja. Makanya nanti sampai di sana mereka orang munafik itu balik dia lagi kan? Ya, ketika orang munafik itu ikut keluar sudah sangat dekat dengan lokasi. Dan akhirnya mereka kembali. Dan Rasul sebenarnya ketika kembalinya mereka itu Rasul bersyukur. Rasul bersyukur, mengacau itu kerjanya. Dan ikhwati fillah, inilah ayatnya. Kan musyawarah ini. Jadi kalau sudah berazam dan musyawarah, berazam, fatawakkal ala Allah. Maka berserah dirilah kepada Allah. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah tolong kamu, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu. Dahsyat. Jika Allah tolong kita, tidak akan ada yang bisa fala ghaliba lakum. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Allahu Akbar. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka
memohon pertolongan Allah. Banyak-banyak memohon pertolongan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ya ikhwan. Makanya sumber kemenangan itu pertolongan Allah itulah. Wa yahdzulkum, jika Allah membiarkan kalian. Faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi. Siapa lagi yang akan menolong kalian setelah Allah membiarkan? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah lah berserah dirinya orang-orang yang beriman itu. Allahu akbar. Maka inti dari sebuah kemenangan, inti dari sebab sebuah kemenangan apa? Adalah pertolongan Allah. Maka buat saja apa yang bisa diri kita ditolong oleh Allah sebabnya. Wa ma kana li nabiyyin ay yaghulla. Tidaklah Tidaklah ada, tidaklah pantas bagi seorang nabi itu apa? Tidak pantas bagi seorang nabi itu. Ayyagullah, dia berkhianat. Tidak mungkin nabi itu berkhianat. Tak mungkin. Bukan sifatnya para nabi. Wa man ya'lul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang berkhianat dia, niscaya dia akan datang pada hari kiamat kelak membawa yang ia khianati itu. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian diberi balasan tiap-tiap jiwa itu apa yang sudah dikerjakannya dan mereka tidaklah akan dizalimi. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi Nabi itu dalam perang Uhud itu tidak akan berkhianat, Nabi tak akan berkhianat. Siapapun para nabi tidak akan berkhianat. Afamanittaba'a ridwanallahi kama ba'a bisakhatin minallahi wa ma'wahu jahannam. Apakah orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah seperti orang-orang yang kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, tempat kembali mereka jahannam? Ya. Ini sama dengan ayat Allah dalam surat As-Sajdah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik? La yastawun. Tidak sama. Fabi'sal masir. Ini kata Allah, maka jahanam sudah seburuk-buruk tempat kembali. Hum darajatun 'indallahi, mereka memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Derajat mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Laqad manallahu 'alal mu'minina, dan sungguh Allah memberikan karunia atas orang-orang mukminin. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan membacakan dan mengajarkan mereka kitab dan sunnah Nabi. Wa in kanu min qablu, padahal dahulu mereka la fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata. Awa kullama asabatkum musibatun qad asabtum mithlaihi qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Dan mengapa ketika musibah menimpa kalian, sungguh kalian telah tertimpa kekalahan dua kali. Sungguh kalian telah menimpakan kekalahan dua kali lipat dari kekalahan sebelumnya. Kultum, dari manakah kekalahan ini? Itu dari diri kalian. Katakanlah Muhammad, itu dari diri kalian saja. Kekalahan itu tak layak dinisbatkan kepada Allah. Walaupun pada hakikatnya Allah juga hanya menakdirkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala itu Maha kuasa atas segala sesuatu itu. Jadi
ayat ini. Dan mengapa ketika musibah menimpa kalian dalam perang Uhud, ya, qad asabtum. Mengapa sedih kali kalian? 165. Mengapa kalian heran? Ya. Ketika ditimpa musibah dalam perang Uhud, padahal kalian telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh kalian dalam perang Badar. Berapa tadi? Mereka yang terbunuh dalam perang Uhud 70 orang. Adapun dalam perang Badar mereka orang kafir itu pembesar-pembesarnya terbunuh 70 orang, tertawan 70 orang. 2 kali lipat itu menang kalian. Wa ma asabakum yawmal taqa. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'an. Fa bi idznillah. Dan apa yang menimpa kalian ketika terjadi pertemuan, ya, 2 pasukan itu fa bi idznillah, itu dengan izin Allah. Wa liya'lamal mu'minin. Dan Allah ingin tahu mana orang-orang yang beriman. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Dan agar Allah mengetahui siapa orang yang munafik. Jadi orang munafik itu apa? Sebelum mereka diuji, mereka menyembunyikan kekafiran. Ketika mereka diberikan ujian, mereka apa? Mereka pun menampakkan kemunafikan, kekufurannya. Itulah dia orang kafir. Wa qila lahum ta'alu, dikatakan kepada mereka, ta'alu, mari berperang, qatilu fi sabilillah. Berperang di jalan Allah. Mari berperang di jalan Allah. Atau pertahankanlah diri kalian, atau pertahankan diri kalian. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami akan mengikuti. Ucapan ini ditujukan kepada Nabi dan sahabat-sahabat yang sebagai ejekan. Karena memandang Nabi tidak tahu cara strategi perang. Sebab dia melakukan peperangan ketika jumlah kaum muslimin sedikit. Ucapan ini dapat digunakan untuk mengelakkan cercaan yang diajukan kepada diri orang munafik sendiri. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Jadi kadang seakan-akan orang munafik itu nampak dekat dengan iman. Pada hari ini nyata nampak dekat mereka dengan kekafiran. Mereka mengatakan dengan mulut mereka. Yaquluna bi afwahihim. Mereka mengucapkan dengan mulut mereka. Ma laysa fi qulubihim. Yang tidak ada pada hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan Allah mengetahui apa yang ada, apa yang mereka sembunyikan. Alladzi qalu li ikhwanihim, orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya yang tidak ikut berperang, wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Jikalau mereka yang duduk-duduk itu, jikalau mereka mentaati dulu ucapan kami, mereka tak akan terbunuh. Qul fatra'u, katakanlah, cegahlah kematian itu, fatra'u, cegahlah atau tolaklah kematian itu dari diri kalian. Qul fatra'u an anfusikumul maut. Tolaklah dari diri kalian kematian itu, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang yang benar. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini dahulu. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan nanti malam insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum